Tapi tadi sudah jelas bahwa di situ dikatakan setiap orang itu berhak untuk mempertahankan hidup, ya, mempertahankan hidup. Dan lebih-lebih lagi di dalam undang-undang tentang human right itu ya, di sana tidak boleh dirampas oleh siapapun dalam keadaan apapun. Nah, itu yang menarik ya. Maka dari perspektif HAM, HAM dalam arti hak manusiawi. Kalau saya mengatakan HAM bukan hak asasi manusia, tapi hak manusiawi itu ya, maka tidak bisa diterima itu. Begitu Mbak Katarina, ini dari jauh sehingga dari Indonesia bagian timur ini jadi kelihatan agak gelap di sana sudah. Oke, terima kasih Romo. Jadi dari undang-undang memang hukuman mati itu sangat bertentangan dengan hak hidup ya. Oke, terima kasih penjelasan Romo. Ada juga Mas Nurudin yang ingin bertanya. Silakan Mas. Halo Mas, terdengar nggak suara saya? Iya, Oke. dengar. Ya. Terima kasih. Selamat malam Romo Kusnaryanto. Ini saya juga di Yogyakarta Romo, tapi sudah berhenti di sini. Saya ada beberapa pertanyaan Romo, menarik sekali tadi pembahasannya. Saya ingin tanya yang pertama tadi terkait dengan fundamental human right, jadi terkait dengan hidup ya, tentang yang paling fundamental. Tadi kan dibahas soal aborsi. Saya jadi kepikiran bagaimana kalau soal eutanasi ya, saya jadi ingin kepikiran soal aborsi. Di situ kan ada hak perempuan, misalnya kan dikatakan bahwa itu perempuan yang berhak atas tubuhnya, tapi di situ juga sudah ada hak hidup embrio atau fetus atau janin lah gitu. Itu bagaimana Romo? Apakah boleh dilanggar hak perempuan atas tubuhnya itu demi memastikan hak hidup fetus, embrio atau anak itu, atau bagaimana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya ingin tanya banyak nanti saya lupa pertanyaan kedua. Satu aja dulu Mas Nurudin. Ya. Begini. Ada memang banyak yang berpendapat bahwa masalah aborsi itu adalah masalah human right dari seorang perempuan, yakni tentang otonomi seorang perempuan. Kalau saya sebagai perempuan misalnya ingin ada janin di dalam tubuh saya, itu juga hak saya, tetapi kalau tidak, maka itu juga hak saya juga. Karena apa? Manusia, saya sebagai perempuan otonom berhak untuk menentukan diri saya sendiri. Nah, pertanyaannya ialah, otonomi manusia ini fundamental human right atau human right? Harus saya katakan, otonomi adalah human right dan bukan fundamental human right. Ya. Kenapa demikian? Karena hanya manusia yang hidup yang punya otonomi. Sehingga fundamentalnya human right-nya adalah hidup. Nah, tadi sudah bagian terakhir saya mengatakan penghormatan terhadap human right, hak manusiawi itu bersifat prima facie. Kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi, ya harus dilakukan. Akan tetapi ketika bertentangan dengan sesuatu yang lebih fundamental, yakni hak untuk hidup, maka itu berarti apa? Dia harus kalah. Seperti halnya sama seperti pada waktu COVID. Semua orang punya hak otonomi untuk bepergian ke sana kemari. Itu adalah hak manusia. Tetapi pemerintah melarang. Karena apa? Kebebasanmu itu adalah ancaman terhadap hidupku. Kurang lebih begitu ya. Bisa dikatakan begitu. Perjalananmu itu adalah perjalanan kematianku. Begitu kalau mau dikatakan begitu juga ya. Sehingga kalau Anda bebas, maka kebebasan Anda itu mengancam nyawa saya. Bukan hanya mengancam kebebasan saya, tetapi mengancam nyawa saya. Sehingga harusnya kalau ada perempuan yang mengatakan bahwa itu adalah fundamental hak otonomi saya, harusnya dia juga protes supaya pembatasan kegiatan selama COVID itu ya, bahwa itu harus dilawan. Kalau pemerintah mengatakan harus pakai masker, lawan saja gitu, nggak usah pakai masker. Bahwa ada risiko mati ya itu otonomi masing-masing orang ya, begitu Mas Nurdin.
dalam perspektif human right. Ya, terima kasih Romo. Kalau boleh Romo, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Jadi saya penasaran tadi terkait dengan human right, kan hak yang sifatnya melekat ya, karena dia adalah manusia gitu kan. Dan kemudian itu tadi dikaitkan dengan pemberian dari Tuhan begitu. Saya membayangkan lalu bagaimana kalau memahami kodrat kemanusiaan ini dalam perspektif evolusi gitu kan, karena kan di situ hanya ada kebetulan dan kemudian nggak ada yang intrinsik gitu. Apakah memang human right ini nggak bisa sebenarnya terlalu didasarkan pada perspektif evolusi, atau maksudnya dalam arti dia harus berbasis pada yang teistik atau seperti apa? Terima kasih. Begini, sebelum menjawab, banyak orang mengatakan begini. Kalau Tuhan menciptakan dunia dalam beberapa hari, itu bertentangan dengan teori evolusi, begitu ya. Dan dengan demikian kita harus milih apakah kreasionis atau evolusionis. Biasanya orang akan mengatakan begitu. Kalau saya enggak, mengapa? Tuhan itu adalah Allah Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan dengan pelbagai macam cara. Kalau caranya hanya satu, maka dia tidak maha kuasa. Sederhananya begini. Saya tinggal di Jogja sudah 19 tahun. Saya mengatakan, saya tahu semua jalan-jalan ke Jogja. Kebetulan saya kalau mau ke Malioboro, dari tempat saya tahu harus lewat Jalan Solo. Kebetulan Jalan Solo itu ditutup. Lalu akhirnya saya bingung, harus lewat mana ini ya untuk sampai ke Malioboro. Sehingga akhirnya saya belok kiri, sana kemari kesasar. Akhirnya nggak sampai Malioboro. Pertanyaannya, apakah saya tahu tentang Jogja? Enggak. Kenapa? Pengetahuan saya itu hanya satu kok, itu ya. Tapi kalau dicegat sini, masih belok sana, oke, nggak masalah. Belok lagi ke sana, saya bisa sampai Malioboro. Dengan kata lain, adanya pelbagai macam kemungkinan justru menjadikan saya tahu atau saya maha tahu. Gitu ya. Kalau ini kita hubungkan dengan Tuhan Allah, apakah Allah itu hanya bisa menciptakan manusia dalam waktu tertentu, katakanlah 6 hari atau apa? Terlalu sederhana membayangkan Tuhan Allah hanya begitu vulnerable, begitu tidak berkuasa, gitu ya. Kalau adanya bahwa ini ada pelbagai macam, itu justru menampilkan kekuasaan Allah. Apakah Allah itu menciptakan secara evolusi atau secara kreasionis? Bagi saya it doesn't matter. Yang penting ialah bahwa manusia dan dunia dengan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Ya terserah aja sama Tuhan. Karena apa? Saya nggak ngerti waktu Tuhan menciptakan kok. Nah, lalu kalau demikian, kapan manusia itu diciptakan? Saya juga nggak tahu. Tetapi yang jelas, manusia itu diberi akal budi, kehendak, dan kebebasan. Pada waktu itulah, maka dia mempunyai human right. Dengan kata lain, ketika seorang manusia dia tidak punya akal budi, maka dia juga nggak punya human right. Karena kemanusiaan manusia ada di situ. Akan tetapi, kita harus membedakan antara mempunyai dan berfungsi. Jangan mengatakan, orang yang pingsan itu kan dia nggak punya akal budi. Siapa yang bilang? Dia punya, hanya tidak berfungsi. Kalau tangan saya ini begini ya, begini ini lalu tidak berfungsi, apakah dikatakan saya nggak punya tangan? Punya, hanya tidak berfungsi. Itu saja bedanya yang ada di situ. Begitu Mas Nuruddin, semampu saya kalau bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Romo. Menarik sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nurin untuk pertanyaan, dan juga terima kasih Romo Kus untuk jawabannya yang sangat bermakna sekali, mencerahkan. Di chat room ada Ibu Nadia Ursula yang ingin bertanya, dia tidak bisa open mic karena sedang dalam perjalanan. Jadi Romo, izinkanlah saya untuk membacakan pertanyaan ini. Dari Ibu Nadia Ursula. Bagaimana jika manusia merusak tatanan keseimbangan alam yang
pada akhirnya menjadi ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Sejauh mana peran kemanusiaan yang melekat pada manusia tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan Romo. Oke. Jawaban ini bisa menjadi jawaban yang antroposentris, ya, tetapi bisa juga menjadi jawaban yang universalis. Ya, maksudnya merusak tatanan keseimbangan alam itu, kalau jawaban yang antroposentris berarti bahwa apa? Oleh karena manusia itu berhak untuk hidup, maka dia mempunyai hak juga untuk memelihara sarana dan prasarana supaya dia tetap bisa hidup. Alam semesta menjadi sarana dan prasarana supaya dia manusia itu hidup, ya. Dan dengan demikian, merusak alam semesta itu tidak bisa dibenarkan karena apa? Merusak tatanan supaya manusia bisa hidup. Ini kemungkinan yang pertama. Banyak orang menjawab dengan nada yang antroposentris ini yang berpusat kepada manusia. Jawaban yang kedua adalah universalisme. Dalam arti begini. Semua hal yang ada di dunia ini ada nilai ekstrinsik dan nilai intrinsiknya. Nilai ekstrinsik itu apa? Nilai yang didapat dalam relasinya dengan sesuatu yang lain, yang di luar dirinya. Misalnya ini mouse ini mempunyai nilai ekstrinsik karena apa? Karena dihubungkan dengan harganya berapa rupiah, dihubungkan dengan manfaatnya untuk yang di komputer, dihubungkan juga dengan estetikanya dan sebagainya. Maka mouse ini bernilai ekstrinsik. Sementara manusia, dia mempunyai nilai intrinsik. Nilai yang ada di dalam dirinya sendiri, tanpa harus dihubungkan dengan sesuatu di luar dirinya, dia tetap ada. Nah, kalau manusia itu, dia di tengah hutan atau di padang pasir yang tidak ada apa-apanya, ya, dia tetap bernilai. Sementara mouse ini, kemungkinan besar kalau ini dibuang di padang pasir yang tidak in the middle of nowhere, maka kemungkinan tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Nah, akan tetapi, alam semesta, dia mempunyai nilai ekstrinsik sekaligus nilai intrinsik juga. Ya. Karena apa? Karena keindahan itu adalah sesuatu yang intrinsik, yang dia indah di dalam dirinya sendiri. Ya. Dia itu ada keindahan, ada kehebatan, ada power dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang ada demi dirinya sendiri. Oleh karenanya maka, ya, menjaga keseimbangan alam berarti apa? Menjaga supaya alam semesta itu ada sebagaimana adanya, karena apa? Karena sama seperti manusia itu mempunyai nilai intrinsik, demikian juga alam semesta itu juga mempunyai nilai intrinsik. Akan tetapi, sekali lagi, ini adalah prima facie. Kalau terpaksa harus memilih antara yang alam dengan yang manusia, maka manusia yang harus dipilih. Kenapa? Karena manusia mempunyai nilai intrinsik yang paling besar, yang paling fundamental. Dan dengan demikian, selama tidak ada bertentangannya dengan manusia, maka alam semesta tetap harus dijaga karena apa? Dia bernilai di dalam dirinya sendiri. Keindahan alam tidak akan bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Ya. Kekuatan gunung meletus tidak akan bisa diganti dengan sesuatu yang lain, dan seterusnya. Maka dia mempunyai nilai intrinsik. Walaupun demikian, nilai intrinsik yang terbesar dan yang paling besar adalah manusia. Sehingga kalau terjadi konflik antara manusia dengan yang non-manusia, maka yang manusia harus diutamakan. Begitulah kira-kira jawabannya. Terus yang kedua. Oke, terima kasih Romo. Yang kedua, bagaimana hak asasi manusia berproses saat harus mengambil keputusan untuk mengeksekusi sesama manusia karena keterbatasan sumber daya kehidupan? Oke.
Mungkin kasusnya juga mirip dengan kasus aborsi. Misalnya, ada seorang ibu yang sedang mengandung, katakanlah 4 bulan, lalu dia kecelakaan. Terjadi pendarahan hebat. Lalu, apakah ini boleh diaborsi atau tidak? Ya, karena masing-masing mempunyai hak untuk hidup. Jawabannya sebenarnya begini. Dua-duanya tidak boleh diaborsi. Hanya saja, tugas seorang dokter adalah untuk menyelamatkan dua-duanya. Akan tetapi oleh karena situasi dan keadaannya, bisa terjadi bahwa salah satunya tidak bisa diselamatkan. Maka prinsipnya adalah selamatkanlah siapa saja yang bisa diselamatkan. Kalau yang bisa diselamatkan 1 orang, maka selamatkanlah 1 orang. Tapi kalau 2 orang, maka selamatkanlah 2 orang itu. Kalau prinsip ini kita terapkan dalam kasus tadi bahwa antara ibu dan anak terjadi konflik. Kalau janin itu baru berusia 4 bulan, bagaimanapun dia kalau lepas dari ibunya, dia pasti nggak akan bisa bertahan. Oleh karenanya, maka dalam beberapa kasus, ya, menyelamatkan ibu itu masih lebih fundamental daripada menyelamatkan janin. Mengapa? Ya bukan karena antara ibu dengan janin itu nilainya berbeda. Semua manusia punya martabat yang sama. Hanya saja seorang ibu masih punya tugas di dunia ini, tugas dengan suaminya, tugas dengan anak yang lain, atau tugas dengan keluarganya, atau tugas dengan nusa dan bangsa dan agama dan selanjutnya. Tetapi prinsipnya seorang dokter harus menyelamatkan kedua-duanya. Maka dalam hal ini terjadilah suatu pilihan apa yang kita kenal sebagai pilihan minus malum. Pilihan minus malum itu apa? Memilih di antara 2 atau 3 hal yang semuanya buruk. Maka pilihlah yang kejelekannya atau keburukannya paling sedikit. Itulah sesuatu yang harus dipilih. Kalau terjadi pada suatu ketika, bisa terjadi kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan ini, bahwa kita terpaksa harus mengeksekusi atau membunuh orang lain karena sumber daya kehidupan itu sudah terbatas. Ya, sederhananya alam semesta hanya bisa memberi makan kepada 1 juta, padahal manusia yang ada di suatu tempat itu ada 5 juta. Berarti apa? Berarti bahwa 5 juta bahwa sumber daya kehidupan tidak bisa menopang semuanya itu. Lalu dengan demikian, apakah dengan demikian boleh membunuh? Itu kan pertanyaan saya sejauh saya menangkap begitu. Mungkin halnya sama pertanyaannya, bukan pernyataannya. Kalau di suatu daerah itu banyak orang miskin, tugas pemerintah adalah untuk mengurangi jumlah orang miskin itu. Bagaimana caranya? Ya bunuh saja orang-orang miskin itu sehingga jumlah orang miskin menjadi berkurang. Pertanyaannya, apakah itu jalan yang terbaik? Saya kira enggak juga. Ya. Walaupun benar bahwa tujuan dari pemerintah mengurangi jumlah orang miskin itu akan tercapai dengan cara membunuh orang-orang miskin, tetapi karena membunuh itu adalah pelanggaran mengenai hak yang fundamental, maka tidak bisa dibenarkan. Sama halnya dengan itu tadi, ketika natural resources itu sangat terbatas, sementara manusia banyak, yang menjadi solusinya ialah soal pembatasan berapa manusia boleh dilahirkan. Saya kira itu adalah pembatasan yang dibuat oleh semua manusia, oleh semua bangsa, dan tidak pernah ada policy pemerintah ya supaya natural resources itu mencukupi kebutuhan, maka dibunuh saja orang-orang itu. Saya kira tidak demikian. Begitu Ibu tadi siapa? Ibu Nadia ya, saya kira. Nadia Ursula. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo untuk tanggapannya. Jadi berhadapan Anda dilema moral itu kita pakai prinsip minus malum ya Romo. Ya, Oke. Kalau memang pilihannya itu hanya ada semuanya jelek, bahkan tidak memilih pun itu jelek, maka mau tidak mau yang terjadi yaitu pilihannya adalah minus malum.
Tetapi kalau masih ada kemungkinan yang lainnya, maka prinsip minus malum tidak bisa diterapkan. Karena apa? Kadang-kadang ada hal yang tidak benar, dalam arti pilihannya itu bukan hanya ada dua, ya. Seringkali ada dilema palsu, misalnya, ya, daripada berzina lebih baik nikah muda. Nah, ini kan dilemanya itu palsu. Kenapa? Karena ada orang yang nikah dewasa dan tidak berzina juga ada kok. Sehingga pilihannya bukan hanya ada dua. Kalau betul-betul pilihannya hanya ada dua, maka harus pilihannya minus malum, terpaksa. Tapi kalau masih ada kemungkinan yang lain, coba cari kemungkinan yang lain. Siapa tahu ada kemungkinan yang ketiga atau keempat dan selanjutnya. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Romo. Sebelum kita Pak Sianturi ingin bertanya. Izin Romo, Silakan. yang saya muliakan Romo, jadi saya tidak akan memperdebatkan permasalahan kosakata human right, human fundamental right. Hanya problematik yang ada ini seperti di militeri. Sabta marga itu di Jerman dulu dengan bahasa Inggris menggunakan Germanic Barat, dia Sevenfold Way. Ya. Kalau di Inggrisnya Seven Fundamental Way. Kita ketahui bahwa hak itu adalah benar, bisa menjadi kekuasaan dan sebagainya. Kita tahu bahwa azasi adalah merupakan kata sifat menjadi azas atau pokok mendasar. Kalau hak asasi manusia itu bahagian dari hak manusia, kodrati, itulah Tuhan, ya, zat yang maha kuasa. Tuhan itu kita yang tadi disampaikan oleh Romo, bahwa kita itu tidak maha kuasa. Saya tidak akan tahu semua tentang Malioboro, istilahnya menghitung. Berkaitan dengan hal demikian, kita ketahui hak asasi manusia sudah dibuat, ya. Kita berdasarkan dengan hak manusiawi, kodrati itu sendiri, yaitu alam semesta. Kenyataannya sampai saat ini dari 3.400 tahun, hanya 268 tahun yang masa damai. Kaitannya dengan hal demikian, dihadapkan contohnya dalam negeri saja, Pak Romo. Yang Pak Romo sampaikan tadi luar biasa tentang Undang-Undang Dasar udah perubahan keempat. Itu sudah jelas. Tetapi kalau kita mau melihat apakah dia merupakan strong bicameral, nyatanya DPD tidak berkekuatan yang setama. Adanya bebayang trikameral. Disinilah suatu hak asasi manusia yang dilakukan oleh kita di Trias Politika untuk dijadikan PR pada Romo mungkin ke depannya. Anggota-anggota kita dalam masa yang akan datang di dalam kurikulum, ya, kurikulum pendidikan, ini perlu disampaikan penyamaan persepsi tentang simbol-simbol. Oleh karena itu, kalau dikatakan kita ini adalah hak asasi manusia, sedangkan expression of power yang dilakukan oleh Trias Politika aja sekarang sudah berubah. Presiden hanya tanda tangan saja, hanya bersifat ini, harusnya logonya bukan lambang negara, harusnya DPR. Hal ini yang saya menyarankan kepada Romo, bahwa tulisan Pak Romo sudah saya dalami sampai 3 kali bolak-balik, benar. Tapi perlu disosialisasikan melalui lembaga-lembaga yang ada. Saya pun sebaik apapun tidak punya otoritas.
Saya tidak akan bisa merubah kalau saya tidak menjadi anggota DPR. Saya tidak masuk parpol, saya tidak bisa melakukan sesuatu hal, hanya gembar-gembor di luar, membuat suatu ya bersifat demokrasi, kedaulatan rakyat, tetapi nyatanya hal ini ke depannya malah membuat suatu dilematis, turbulensi pemahaman. Jadi saya memohon kepada Romo, ini hanya saran saja, saya tidak memperdebatkan lagi panjang lebar karena memang simbol bahasa Indonesia paling sulit, Pak Romo. Kita juga di Taruna 90% selalu hair, karena bahasa kita ini ya berbeda ya. Kalau scope, bahasa Jepang juga scope, jadi berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda susunan kata, walaupun Jepang mengambil dari huruf kanji dari China. Ini saja yang saya sampaikan, Pak Romo, mungkin bukan suatu jawaban yang penting, hanya perlu Pak Romo di DPR ini perlu membuat undang-undangnya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang benar, jangan bahasa British ya British, jangan bahasa Inggris Jermanik Barat, karena berbeda yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Pak Romo yang baik hati. Baik, terima kasih Pak Oloan, terima kasih. Saya sebenarnya juga sedang mencari kesempatan. Siapa tahu bisa berbicara di dalam forum yang lebih luas, lebih ini. Tapi sampai sekarang memang belum mendapatkan forum itu. Saya akan sangat berbahagia sekali, senang kalau ada yang mengundang misalnya entah ke DPR atau apalah. Kalau DPR mungkin terlalu besar ya, tapi siapalah begitu ya. Saya akan dengan senang hati share tentang concern saya mengenai human right dan fundamental human right ini. Karena apa? Buktinya itu sudah sangat banyak bahwa orang salah menangkap, salah mengerti. Karena apa? Mereka berusaha mengerti melalui bahasa Indonesia, padahal terjemahannya salah. Lalu dengan demikian konsepnya salah. Saya kasihan dengan beberapa orang yang profesor, dokter, karena mereka belajarnya dari bahasa Indonesia, akhirnya salah juga. Maka sekali lagi Pak Jenderal Oloan, kalau ada kesempatan Pak Sianturi untuk membuat suatu seminar yang lebih besar, saya dengan senang hati, bahkan nggak usah dibayar Pak. Siap, Saya akan dengan senang hati datang. Ya Pak Romo, mungkin mantan dan Kodiklatat itu Letjen Ludwig Paulus, itu wakil ketua DPR dari Golkar. Saya juga akan menyampaikan juga ke beliau karena hal-hal yang bersifat prinsipal ini supaya generasi seterusnya, milenial ketiga nih, YZ yang terakhir lah ini. Kayak istilahnya kalau bilang doomsday, kita itu urusan Tuhan ya Pak Romo ya. Ya. Jadi nanti akan saya mencoba supaya Romo bisa masuk di dalam lingkaran sebagai stakeholder atau mitra kerja pada DPR di bidang membicarakan masalah-masalah hal yang berkaitan dengan masalah filsafat maupun ilmu pengetahuan dan keagamaan ini. Jadi ini memang sangat luas sekali. Saya memahami Pak, luar biasa tulisan Bapak ini, luar biasa. Pak Romo, saya terima kasih. Itu aja, saya tidak mau berpanjang lebar karena yang disampaikan itu pastinya kita ada keterbatasan. Pak Romo juga akan menjawab makin melebar, makin banyak kita harus belajar lagi untuk ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Terima kasih Pak Romo. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih Pak Jenderal untuk sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, kami ingin menginformasikan bahwa pada bulan Maret nanti akan ada kelas dengan tema mengenal filsafat Islam. Dan untuk peserta yang ingin ikut kelas ini bisa mendaftarkan diri ke Circles Indonesia. Oke, terima kasih. Kami ingin beri kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya kepada Romo Kus, silakan.
Mungkin Ibu Vivin. Halo Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk Romo Kus. Oke, Romo ada pertanyaan di kolom chat kembali dari Mas Nurudin. Halo Mas, bisa sampaikan secara langsung atau dibacakan ya Mas? Oh ya, ya itu sebenarnya saya tadi aja Bang. Tadi kan dikatakan bahwa hak itu melekat ketika dia menjadi manusia gitu kan. Kemudian saya berpikir lalu bagaimana ketika dia sudah mati gitu dan menjadi jenazah ya. Apakah kemudian itu berarti dia boleh untuk, maksudnya jenazahnya untuk misalkan digunakan untuk eksperimen gitu kan, atau kemudian organnya diambil gitu kan, atau kemudian bahkan ada yang jadi karya seni gitu kan, seperti di Jerman kalau nggak salah Dr. Death itu jadi apa apa dijadikan kayak museum isinya apa itu namanya tubuh-tubuh manusia itu gimana ya kalau apakah itu bisa dikatakan lo hak lain, mungkin hak jenazah gitu bukan hak manusia gitu, gimana Romo? Terima kasih. Terima kasih Pak Nurudin. Saya kira begini. Pertama-tama penghormatan terhadap sesuatu itu tidak harus hanya berdasarkan human right ataupun ini ya. Karena apa? Kepada katakanlah begini. Ini dulu adalah kalau saya dari Jogja ini Anda ke selatan sana ke Bantul, di sana ada Gua Selarong. Gua Selarong ini adalah tempat di mana dulu ketika Pangeran Diponegoro dia bersembunyi. Nah, artinya apa yang terjadi di sini? Gua itu sekarang dihormati, bukan dengan disembah ya, hanya dihormati, dijadikan tempat wisata. Karena apa? Karena itu menjadi tempat dulu Pangeran Diponegoro bersembunyi. Artinya apa? Dari sini saya hanya ingin mengatakan, penghormatan itu bisa berasal dari berbagai macam sebab. Salah satunya ialah soal masalah bekas. Ini bekasnya. Sama sore tadi sudah saya katakan, ini bekas tempat Pangeran Diponegoro. Atau kalau di sini ada banyak itu ya, kalau misalnya dulu ada Napak Tilas Jenderal Sudirman, ada plang-plangnya gitu ya, ada banyak tempat-tempat dulu di mana Jenderal Sudirman itu beristirahat, misalnya salah satunya ketika Jenderal Sudirman di Panti Rapih, misalnya di opname di sana, lalu itu semua dihormati, ya dihormati. Bukan menghormati tempatnya pertama-tama, tetapi karena itu adalah menghormati orang yang pernah duduk di situ. Jadi yang dihormati adalah bukan pertama-tama tempatnya, Gua Selarongnya itu, tetapi yang ingin dihormati adalah orang yang dulu pernah ada di situ. Demikian juga dengan jenazah. Walaupun dia adalah bekas jenazah, tetapi kita tetap menghormati orang karena apa? Siapa yang bekas duduk di situ, katakanlah yang pernah berada di situ, begitu ya. Sehingga sama-sama bekas, ya sama-sama bekas. Kalau saya pernah dolan ke Parangtritis mungkin nggak akan dihormati, tetapi kalau ini bekasnya Pangeran Diponegoro atau siapa, itu lebih dihormati daripada saya. Karena apa? Ingin menghormati orangnya, bukan pertama-tama ingin menghormati. Demikian halnya juga dengan mayat yang sudah merupakan bekas manusia, dia dihormati karena kita menghormati orang yang pernah ada di situ. Itu ya, orang yang pernah ada di situ. Ini yang pertama. Lalu apakah dengan demikian tidak boleh ada misalnya dipakai untuk percobaan medis atau diambil organnya? Selalu bisa asal ada informed consent-nya. Ya, informed consent itu bisa dan harus ditulis sebelum dia meninggal, ya. Atau di beberapa negara di SIM itu ya ditulis kalau Anda kecelakaan mati apakah mau menulis apakah mau menyumbangkan organ tubuhmu. Atau bahkan di tempat yang lain dinyatakan kebalikannya.
Kalau Anda tidak keberatan, tidak menulis apapun di sini, berarti Anda setuju untuk menyumbangkan organ tubuhmu. Jadi pertama-tama informed consent menjadi sangat penting karena apa? Konsen itu atau persetujuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang melegalkan suatu perbuatan yang jahat. Sederhananya begini. Kalau saya mengambil mangga dari tempat pohon tetangga, itu adalah kejahatan. Tetapi kalau sudah ada izin dari tetangga, Bu, saya mau minta mangga ini, boleh? Oh, silakan. Maka mengambil mangga itu dengan persetujuan itu, walaupun itu merugikan tetangga saya, itu bukanlah suatu kejahatan. Ya, jadi singkat kata, persetujuan atau konsen itu bisa menjadikan sesuatu yang kejahatan menjadi bukan kejahatan sampai level tertentu, ya. Walaupun kalau berhadapan dengan hak yang fundamental, tetap nggak bisa, ya, tetap nggak bisa karena apa? Ya karena manusia tidak punya. Jadi misalnya orang menyetujui untuk di eutanasia, dok, pokoknya saya di eutanasia saja, saya tanda tangan 7 kali, ya nggak bisa karena apa? Otonomi bertentangan dengan hak fundamental. Maka di situ hak fundamental yang lebih ini. Sebentar, saya ambil. Silakan kalau masih ada pertanyaan karena komputer hampir meninggal. Jadi bekas menarik bekas komputer itu nanti kalau meninggal. Ya, bekas komputer ini sekali. perlu dihormati karena masih laku itu. 10 Romo. Loh, kenapa? Kalau tidak setuju boleh loh, kita baik, kan berdiskusi. Ya. Pokoknya top. Tinggal sosialisasi aja, Romo. Mungkin ada tanggapan dari Mas Nurdin atau sudah? Iya, terima kasih Romo. Ya. Jadi informed consent itu ya penting itu sekali itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sudah ada belum Romo kalau di Indonesia soal konsen soal penggunaan jenazah itu di Indonesia sendiri? Saya mengenai undang-undang, saya nggak begitu menguasai, saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Mungkin ada. Tetapi kalau aturan etikanya itu ada. Kalau membaca silakan baca buku saya sekaligus ini promosi buku saya itu. ada aturan etikanya yang ada. Karena jadi in case kalau tidak ada undang-undang, maka etika yang berlaku. Karena apa? Etika itu bersifat universal. Ya. Tidak tergantung pada suatu negara, itu dia universal, berlaku di mana-mana. Begitu Mas Nurdin. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan yang menarik juga Romo tentang hukuman mati dari kalimat al-mutajasad. Mungkin bisa disampaikan secara langsung atau dibacakan. Oke, baik Romo, izin saya membacakan pertanyaan ini. Bagaimana tanggapan Romo soal hukuman mati? Tadi kita sudah bahas hukuman mati kepada penjahat yang proses penjatuhannya sudah dilakukan lewat lembaga peradilan. Oke. Tentang pengadilan atau hukuman itu kan ada beberapa konsep ya. Salah satu konsep yang pertama ialah bahwa hukuman itu adalah semacam balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini salah satu konsepnya. Tapi konsep yang lain ada ya bahwa ini hukuman itu adalah restoratif, ya, dalam arti memperbaiki. Maka di dalam sistem hukum kita, penjara itu dikatakan lembaga pemasyarakatan. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali ke masyarakat dengan baik, gitu ya. Nah, dan masih ada juga ya. Ada konsep tentang justice itu ada restoratif, ada distributif, macam-macam lah. Maka kalau ada orang yang menganut aliran bahwa soal
ya mau dikatakan ada istilah khusus saya kok lupa ya, tapi intinya adalah balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang itu memang sudah melakukan kejahatan, membunuh ya maka dia harus dibunuh. Kalau konsep tentang keadilan atau hukuman itu seperti itu, ya bisa terjadi. Tetapi saya kira kalau kita di Indonesia dengan adanya konsep lembaga pemasyarakatan, maka hukuman itu bukan pertama-tama untuk balas dendam, tetapi adalah untuk membuat supaya si penjahat itu nanti sesudah selesai dia siap untuk masuk ke masyarakat dengan lebih baik. Konsepnya bahwa de facto belum tercapai, ya masih dalam perjuangan, ya marilah kita berjuang bersama-sama. Tetapi sekurang-kurangnya konsepnya sudah ada. Menurut saya begitu ya, konsepnya sudah ada bahwa hukuman itu bukan pertama-tama sebagai supaya orang menjadi jera atau dalam arti itu menjadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, akan tetapi itu adalah lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks seperti ini, maka sebenarnya hukuman mati menjadi tidak benar. Selain tadi yang sudah kita bicarakan yang tadi ya berdasarkan HAM. Sekali lagi kalau saya hanya berbicara berdasarkan hak manusiawi, maka jawabannya tadi sudah sangat jelas dari hukum Indonesia ya. Ini bukan dari karena Undang-Undang Dasar 45 itu yang mengatakan ya, Undang-Undang Dasar 45 bukan peraturan pemerintah, juga bukan peraturan menteri atau siapa, tapi Undang-Undang Dasar 45. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Memang di satu sisi Bapak, misalnya kita ngomong kasusnya Sambo misalnya, Sambo dihukum karena dia memerintahkan bawahannya untuk menembak mati. Lalu negara menyelesaikan persoalan ini dengan cara menembak mati Sambo. Berarti kematian dibalas dengan kematian begitu ya? Iya, begitulah kira-kira. Jadi kan konsep tentang hukuman dan keadilan itu kan macam-macam ya. Dan bahwa ada pelbagai macam konsep ya silakan saja. Itu silakan. Hanya saja bagi saya mana yang paling masuk akal di akal saya tentu saja itulah yang saya anut. Ya. Karena kalau hukuman itu menjadi balas dendam tadi, maka selama-lamanya tidak akan pernah ada perdamaian. Tadi yang dikatakan Pak Oloan tadi yang hanya berapa tahun Pak tadi yang dari antara sekian itu ya 3.400 tahun hanya 268 tahun yang damai. Yang damai ya. Damai. Ketika terjadi masalah tentang apartheid yang ada di Afrika Selatan, mereka mengadakan suatu gerakan atau ini juga supaya tidak terjadi balas dendam dan sebagainya, lalu terjadilah ada yang kita sebut sebagai kerukunan begitu ya, lupa bahwa orang harus berani melupakan masa lalu karena hanya dengan melupakan masa lalu itu orang akan bisa hidup damai. Ketika orang masih terkungkung kepada balas dendam, selamanya dia nggak akan pernah hidup damai kok di dalam dirinya sendiri. Begitulah kira-kira yang masuk di akal saya. Bahwa Anda punya konsep yang berbeda, ya monggo saja silahkan. Ini adalah kebebasan mimbar akademis yang ada di sini. Mungkin satu lagi Romo. Silakan. Satu lagi Romo. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Romo sudah mendasar dari Constitution. Ya, jadi pasal 28 itu kan ada 8 hak itu yang harus ini hak kebebasan beragama dan sebagainya, ada 8 hak. Nah ini yang mungkin perlu dijabarkan dalam undang-undang. Jadi bagaimana apa yang disampaikan Romo dalam hak manusia dengan kodrat Tuhan yang Maha Pencipta, memang tidak boleh membunuh manusia lain, tetapi memang ada setiap perbedaan antar negara atau mungkin dilihat dari kondisional yang dulu circle-nya dalam autokrasi, dalam masalah monarki sampai oligarki itu kan tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah memang terbolak-balik karena memang sudah peradaban berubah. Jadi saya rasa
apa yang disampaikan Romo ya tinggal bagaimana legislatif ini dengan eksekutif, yudikatif bisa menjabarkan dari bab 10 tadi itu tentang hak asasi manusia. Jadi ada sanksi yang berat, misalnya orang kalau itu tidak dibunuh mati dicabut pekerjaannya juga sudah bingung. Jadi hal-hal yang lebih tidak sadis, tetapi istilahnya mati pelan-pelan nggak makan, Romo. Jadi ini yang saya sampaikan, Romo sudah tidak ada problem. Saya rasa pendapatnya sudah mendasar. Konstitusi ini sudah dasar dari segala dasar hukum, jadi tidak ada lawannya, tinggal penjabaran. Terima kasih, Romo. Oke, baik. Terima kasih, Berkaitan ini Pak mungkin ada Syamsuri. tanggapan dari Romo? Ya. Sari, sekali lagi. Mungkin ada tanggapan dari Romo. Oh, dari Pak Oloan tadi. Saya ya sependapat dengan beliau itu. Ya. Jadi memang lalu bagaimana undang-undang dasar itu lalu di breakdown, dijabarkan entah di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah atau apa yang ada di bawah-bawahnya. Karena sistem hukum itu kan suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Demikian juga peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau yang pokok undang-undang dasar sudah mengatakan demikian, maka yang bawahnya itu juga harus mengikuti sebenarnya. Tapi memang kita di Indonesia itu ada banyak produk hukum yang tidak sinkron satu dengan yang lain. Itu persoalan besar. Itu persoalan besar. Walaupun sebagai suatu prinsip ya bahwa lex specialis itu derogat lex universalis. Tetapi tetap aja itu di antara lex-lex yang spesialis itu ada yang saling bertentangan dengan satu yang lainnya. Maka di sini saya kira kan mengapa bisa terjadi demikian ya, ada banyak sebab yang menjadikan bahwa hukum itu produk hukum, maksud saya produk hukum tidak selalu tidak selalu serasi begitu ya, ada macam-macam karena yang membuat hukum juga seringkali ada vested interest yang ada di situ. Sehingga yang dia pikirkan bukan bagaimana bangsa ini akan berjalan, tetapi kelompoknya atau dia sendiri bahkan itu bagaimana itu yang terjadi. Begitu kira-kira. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Romo. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita diskusi pada malam hari ini tentang human rights. Di akhir diskusi ini, Romo, kami beri kesempatan kepada Romo untuk memberikan closing statement. Saya kira mengenai human right dan fundamental human right ini betul-betul harus diklarifikasi. Karena apa? Kalau orang dari Indonesia misalnya berdiskusi tentang human right, dia keluar dari Indonesia, pasti akan diketawakan oleh orang-orang lain kok. Bong orang itu ketika bicara mengenai human right, dia tidak bicara mengenai fundamental human right. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga supaya kita itu bisa juga berbicara di dalam percaturan internasional, maka ini harus dibereskan. Dan yang berikutnya, yang jelas supaya apa? Supaya tanda tidak mengingkari makna. Jangan sampai tandanya itu ke kanan, padahal maknanya itu ke kiri. Jangan sampai yang diomongkan itu adalah hak asasi manusia, tapi yang dia maksudkan adalah hak manusiawi. Padahal antara hak manusiawi dengan hak asasi manusia itu completely different, ya, berbeda. Oleh karenanya maka saya mendesak dalam hal ini untuk membereskan soal terjemahan ini. Sekali lagi ini bukan soal hanya terjemahan, tetapi karena ini menyangkut konsep dasar dan aplikasi dari konsep itu yang memang seringkali melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh human right. Dan dalam hal ini saya kira dengan diskusi-diskusi begini kita akan semakin bisa sampai pada suatu kesimpulan supaya dengan demikian negara kita juga menjadi semakin aman dan damai karena human right, fundamental human right itu dihargai dan dihormati. Terima kasih kepada Circle yang sudah
mengundang saya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua Anda semua yang datang dan berdiskusi pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya terus terang saya juga mendapatkan banyak hal dari diskusi pada malam hari ini. Terima kasih.